Saat ini ramai orang membicarakan tentang sebuah buku fenomenal, How Democracies Die, Bagaimana Demokrasi Mati, karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, dua orang ilmuwan politik dari Harvard University. Setelah saya baca, apa yang disampaikan oleh peneliti sejatinya tidaklah ada yang baru. Namun karena disampaikan melalui sebuah riset oleh peneliti dari institusi Bonafide dan momentumnya tepat, maka seperti mendapatkan spektrumnya. Menyala terang di tengah kegelapan, membuat para pemujanya berpikir, merenung, dan mungkin introspeksi. Mengapa saya katakan tidaklah ada yang baru? Sebab apa yang disampaikan penulis sejatinya antitesis dari kemunculan demokrasi itu sendiri. Tidak lebih dari itu. Jika kita tengok ke belakang, maka sejarah menjelaskan dengan jelas bahwa demokrasi muncul dari perjalanan para filsuf barat, yakni Perancis dan yang lain, terhadap dominasi penguasa otoriter kerajaan yang berkolaborasi dengan gereja. Karena kuatnya otoritarisme penguasa, sampai ada istilah suara raja adalah suara Tuhan. Tidak mungkin salah. Dengan patron ini dipakai sebagai legasi untuk membuat aturan-aturan dengan seenak sendiri sesuai kepentingan raja atau penguasa. Dan ini dilegalkan dan diperkuat oleh gereja. Oleh karenanya muncul aturan dan kebijakan otoriter. Undang-undang bisa diciptakan sesuai dengan kehendak penguasa. Jika ada aturan yang tidak sesuai, maka akan dirubah dan disesuaikan dengan keinginan penguasa, walau melabrak tata aturan yang ada. Itu tidak dipedulikan. Oposisi dianggap sebagai musuh yang mengancam eksistensi penguasa. Bahkan lebih dari itu, dianggap sedang berbuat makar yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah. Kebebasan menyampaikan pendapat dan kritikan kepada penguasa dimaknai dengan hal tabu. Orang-orang kritis diintimidasi, dipersekusi, dan dipenjara. Dan yang lebih kental, menguat adalah oligarki. Atas nama rakyat, mereka menggunakan instrumen pemerintahan yang ada untuk mengeruk kekuasaan yang ada, mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan pundi-pundi kekayaan mereka sendiri, menggunakan instrumen keamanan dan pertahanan untuk membungkam setiap orang atau kelompok kritis dan sebagainya. Sekali lagi, itu semua dilakukan oleh kerajaan yang berkolaborasi dengan gereja saat itu. Muncullah otoritarisme kerajaan dengan legasi gereja. Akibatnya fatal. Para filsuf yang kritis menyerukan perubahan dianggap sebagai makar. Akhirnya mereka banyak yang dipenjara karena sikap kritisnya. Bahkan ada yang meregang nyawa karena otoritarisme penguasa. Karena bola perubahan terus menggelinding masuk ke setiap rumah masyarakat dan akhirnya menjadi mainan atau hal yang akrab di tengah-tengah mereka, akhirnya perubahan itu terus membesar walau segala macam upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghalanginya. Perubahan itu terus berkembang dengan penuh dukungan masyarakat hingga menemukan momentumnya dengan munculnya gerakan Renaissance. Gerakan itu akhirnya mampu mendobrak otoritarisme penguasa dan diganti dengan demokrasi yang mempunyai prinsip-prinsip antitesis dari otoritarisme kerajaan. Muncul DNA tumbuh subur spirit kebebasan. Kebebasan dalam beragama, kebebasan berbicara, kebebasan bertingkah laku, dan kebebasan memiliki. Dan ini menjadi pondasi dari demokrasi. Demokrasi menemukan euforianya, rakyat berpesta. Dalam pemerintahan demokrasi diejawantahkan dengan trias politika yang diusulkan oleh Montesquieu dan J.J. Rousseau yang membagi kekuasaan menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya agar ada sharing power, sehingga menjadi penyeimbang dan mengontrol kekuasaan. Tidak absolut sebagaimana yang dilakukan kerajaan sebelumnya. Yang menarik bagi saya justru di sisi bagaimana demokrasi
justru berjalan perlahan menuju jurang kematian. Tidakkah itu disadari oleh pengusungnya? Tidakkah ada upaya untuk mengerem dan membatalkannya? Menurut hemat saya, disinilah uniknya. Para pengusungnya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menghentikan perjalanan demokrasi menuju kematiannya. Para pengusungnya seolah melihat orang tua yang perlahan menanti kematiannya. Tidak ada yang lebih mencegahnya. Pasti mati. Kenapa bisa begitu? Karena prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri, yakni berlandaskan pada sekularisme dan hawa nafsu. Dengan sekularisme, maka dalam demokrasi menihilkan peran agama. Kehidupan dipisahkan 100% dari nilai-nilai agama. Nilai-nilai yang justru menjadi penjamin dan pengendali manusia tidak terjebak oleh hawa nafsunya untuk meraih kekuasaan. Nihilnya peran atau nilai agama inilah yang akhirnya mendorong setiap individu ketika menjalankan demokrasi berlandaskan hawa nafsunya ketika mau meraih kekuasaan. Kita bisa melihat dalam demokrasi meniscayakan adanya politik uang, sogok dan serangan fajar untuk meraih suara, saling sikut dan tikam antar caleg di satu partai untuk berebut kursi jabatan, apalagi antar partai. Berkolaborasi dengan bohir dan cukong untuk mendapatkan dana kampanye dengan kompensasi ijon proyek atau konsesi pengelolaan sumber daya alam, walaupun melabrak hati nurani dan aturan yang ada, dan masih banyak lagi. Jika ditanya, apakah hal di atas itu salah? Pasti semua menjawab dengan tegas, itu salah. Bahkan dalam setiap kampanye hal di atas itu dikembar-gemborkan dan dijanjikan tidak dilakukan. Namun sepertinya hanya pepesan kosong semata, tetap berjalan tanpa ada yang bisa mengingatkan apalagi mencegahnya. Karena semua terbelenggu oleh hawa nafsu untuk berkuasa. Akhirnya sama-sama melabrak aturan yang ada, sama-sama melanggar halal haram, sama-sama menihilkan kepentingan rakyat dan lain-lain. Itu semua terjadi karena hawa nafsu berkuasa sebagai Tuhan mereka. Inilah landasan demokrasi yang akan menggiring dan memaksanya mati secara perlahan-lahan. Mati bukan karena ada faktor luar, tapi mati karena bunuh diri. Ada yang melihat adanya buku Bagaimana Demokrasi Mati ini sebagai pengingat kepada para penggiat, pengusung, dan pembela dan yang menikmati kue demokrasi agar tidak melakukan 4 hal yang disarankan oleh penulis. Karena 4 hal itulah yang menjadi indikator demokrasi akan mati. Pertanyaannya adalah, apakah mereka semua akan sadar dan berubah cara berpikir dan bersikapnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi kembali? Mereka kemungkinan sadar, bisa jadi iya. Namun apakah akan merubah cara berpikir dan bersikap? Menurut saya tidak akan pernah terjadi. Bahkan menurut saya mustahil akan bisa berubah. Kenapa? Kembali pada asas demokrasi itu sendiri, sekularisme dan hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan memaksa setiap pelaku demokrasi untuk berbuat curang dan menghalalkan segala cara untuk menang. Karena itu karakter dasar demokrasi maka tidak akan bisa hilang. Yang ada justru semakin menjadi-jadi dan terang benderang disaksikan oleh semua orang. Fakta-fakta semakin berjibunya pelanggaran dalam pesta demokrasi dan politik bagi-bagi kekuasaan dan kue ekonomi pasca pemilihan saat ini nampak semakin brutal. Tutup mata dan telinga ketika diingatkan. Justru yang mengingatkan dianggap sebagai barisan sakit hati, oposisi, bahkan makar. Mereka dibungkam, sungguh memilukan. Jadi, kalau kita lihat secara seksama 4 indikator yang ditulis dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati, sejatinya hanya penulisan antitesis yang menyebabkan munculnya demokrasi itu sendiri. Demokrasi mati ketika otoritarisme muncul. Artinya, untuk melihat demokrasi itu menuju pada kematian atau tidak,
tinggal dilihat apakah ada bibit-bibit otoritarisme yang muncul. Oleh karenanya dalam buku tersebut yang dilihat adalah indikator munculnya otoritarisme. Dan ini sama dengan kondisi otoritarisme masa kerajaan yang delegasi oleh gereja. 4 indikator otoritarianisme untuk menilai disebut dengan 4 key indicators of authoritarian behavior. Untuk mengetes indikator otoritarianisme itu digunakan litmus test. Keempat indikator itu adalah: pertama, penolakan atau lemah komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi. Parameternya, apakah mereka suka mengubah-ubah undang-undang? Apakah mereka melarang organisasi tertentu? Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara? Kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. Parameternya antara lain, apakah mereka menyematkan lawan politik mereka dengan sebutan-sebutan subversif, mengancam asas dan ideologi negara? Apakah mereka mengkriminalisasi lawan-lawan politik mereka dengan berbagai tuduhan yang mengada-ngada? Ketiga, toleransi, membiarkan atau mendorong adanya aksi kekerasan. Parameternya antara lain, apakah mereka memiliki hubungan dengan semacam organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan atau main hakim sendiri. Saya tidak perlu menyebut nama ormas kepemudaan berseragam militer yang acap kali mempersekusi, membubarkan pengajian, serta bertindak seolah mendudukkan diri sebagai polisi, jaksa, dan hakim sekaligus. Apa yang terjadi di Pasuruan dan Surabaya beberapa bulan yang lalu hanyalah sebuah rentetan adanya indikator adanya dugaan hubungan antara paramiliter dengan kekuasaan. Keempat, kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Parameternya diantaranya, apakah mereka mendukung atau membuat undang-undang yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat? Apakah mereka melarang tema-tema tertentu? Jika kita baca dengan cermat, maka bisa kita simpulkan bahwa 4 indikator di atas sejatinya antitesis munculnya demokrasi dari otoritarisme kerajaan yang delegasi oleh gereja. Tidak lebih dari itu. Oleh karenanya, menurut saya, tidak ada hal yang baru, sebuah penegasan dan penguatan. Jika demokrasi itu pasti akan mati karena karakter dasar dari demokrasi itu sekularisme dan hawa nafsu, dan mustahil bisa diperbaiki, maka ini menjadi hal menarik bagi kita untuk bersegera mencari alternatif terbaik penggantinya. Setelah komunisme gagal total sebagai alternatif, kini kapitalisme demokrasi juga menunjukkan kegagalan. Maka alternatif apalagi jika tidak dengan Islam? Sebagai ideologi, hanya Islamlah yang mempunyai tata aturan dan sistem yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan, dari aturan yang terkait individu, keluarga, masyarakat, ekonomi, pendidikan, politik, hingga bernegara. Semuanya ada dan lengkap diatur oleh Islam. Islam akan mengatur itu semua. Apalagi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia jika syariat Islam diterapkan. Jadi, berjuang menegakkan syariah Islam dan khilafah menjadi pilihan logis yang empiris untuk memberikan alternatif solusi ketika demokrasi benar-benar telah mati. Wahai saudaraku, sudahkah kita bersiap